Rocky Gerung tidak berani pada Budiman Sujatmiko? Seingat saya belum pernah mengatakan itu pada saya. Karena memang tidak dungu dia? Ya pasti, Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Kan ada KUHP baru, mengkritik presiden kena delik. Dasarnya apa mengkritik presiden kena delik? Jadi kita mempersonifikasikan presiden seolah dia makhluk moral. Kata hate speech itu, ujaran kebencian adalah ujaran yang mengingatkan masa lalu yang membenci gitu. Mengkritik pemerintah itu bukan ujaran kebencian. Jadi di sini tuh dipakai sekedar untuk mengamankan kekuasaan konsep. Ini asal dipasang aja tuh. Ujaran kebencian. Ketika Pak Prabowo datang menjadi presiden, bahkan menerima jadi menteri pertahanan, saya bilang usir Prabowo dari istana. Saya pakai kata usir karena itu sampah. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Saya bahkan dia bahkan percaya bahwa Sebentar, aku bisa Anda makan kepalaku sendiri. Itu nggak mungkin saya terjadi. nggak percaya you bisa makan kepalamu sendiri. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu. Jadi ada problem, legitimasi tidak diperoleh Prabowo, padahal Prabowo ingin dia sempurna. Tapi entah kenapa kalau berdebat dengan yang lain dia menjadi ofensif. Ya, kalau dengan saya debat-debat aja gitu ya, tajam-tajam, tapi dia tidak pernah ofensif ke saya secara personal. Nah, menurut saya itu tidak adil bagi yang lain. Setelah 100 hari kepemimpinan Prabowo dan setelah 100 hari seluruh mahasiswa ingin kabur aja dulu Kita lihat ada 100 hari kepemimpinan, tapi tema yang beredar bukan optimisme tapi pesimisme. You jadi ahistoris akhirnya kan? Oh, kenapa? Bahwa cita-cita itu pernah ada dalam sejarah kita. Oh, tidak ahistoris. Loh, iya, justru proses historis, enggak. Proses historis itu bukan sekedar dinamis. Dia ada statisnya, tidak ada dinamis lagi. Nah, ya kenapa kita ada pilih yang statis? Budiman tentu tahu cara berpolitik bahwa memang dia mesti minta dipecat tuh. Kalau dia mengundurkan diri itu kurang heroik kan. Kalau dia minta dipecat, lalu nama Budiman akan terus beredar tuh. Tetapi bagi Prabowo ya udah nggak apa-apa itu. Buat sementara Anda saya perlukan tuh. Tapi Gerindra sendiri kan akan ada problem misalnya. Protes keras. Menurut Anda tidak pantas kata dungu itu keluar? Tahu saya dia nggak pernah berani mengucapkan kata dungu pada saya. Mulai seru. Nanti sebentar, tolong wakili. Karena saya nggak bisa langsung, tolong wakili. Tapi kuncinya sama saya. Kelompok SKB argumentasinya punya keinginan implisit untuk menciptakan Orwellian state. Memang karena ini mengalir pada Orwellian state. Anda bilang tadi itu administratif sebuah organisasi negara kok birokrasi. Ini kan tokoh-tokoh Gerindra akan anggap oh iya ini numpang di ujung. Tetap Gerindra akan anggap bahwa yang lebih utama adalah kader-kader yang udah berjuang dari awal tuh. Ya. Dan saya kira Budiman juga gitu-gitu tuh. Jangan-jangan Prabowo lebih terpukat pada dia daripada tokoh-tokoh Gerindra sendiri itu. Enggak, itu Prabowo juga orang yang ngerti tentang psikologi ke partai dia. Mas Budiman kemarin saya sempat baca Twitternya, sempat nge-tweet soal temen debatnya Mas Budiman dulu nih. Ada namanya Bung Rocky Gerung. Oh, oke, ya, oke. Yang lagi rame nih. Ya, Mas Budiman bilang kalau dulu dia selalu bicara logika dan IQ, tak jadi apa-apa idenya. Terus mulai memaki dungu pada lawan-lawan debatnya. Emang ada masalah apa nih? Apakah dulu Mas Budiman ada pengalaman buruk gitu tuh jadi lawan debatnya Bung Rocky? Enggak. Saya justru tidak pernah punya pengalaman buruk debat dengan dia. Karena setahu saya dia tidak pernah mengatai saya dungu gitu. Saya tidak pernah punya persoalan personal dalam debat dengan dia. Berarti lagi bahas harga beras yang memang nggak bisa dibeli lagi oleh si istrinya. Oke, Bung. Anaknya yang nggak punya cukup tabungan lagi untuk jalan-jalan itu. Terus mau ditangkap itu? Oh enggak, seperti petani tadi bicara kritik soal pupuk, itu bukan bagian dari subversi. Karena itu bukan bagian dari menggosok negara, bukan, beda. Karena itu jangan
kendalikan pikiran orang setelah dia jam kerja. Saya bicara setelah jam kerja. Kan banyak tokoh yang juga agak nyinyir tuh, kenapa Budiman sih diterima? Enggak. Itu hanya menguji apakah kemampuan Prabowo itu untuk menertibkan nanti ketika dia memerintah itu berhasil apa enggak tuh. Tapi saya kira itu yang saya cemaskan, bukan cemaskan sebenarnya. Saya anggap agak konyol nanti, jangan sampai Budiman begitu masuk Gerindra sama juga statusnya di PDIP sebagai anak kosan. Karena kalau nomaden ya masih ada idenya karena dia memilih nomaden. Faktanya begitu, karena itu tagline kabur aja dulu mendominasi 100 hari ini. Yang penanda bahwa ada yang tidak match antara apa yang diinginkan oleh publik dan apa yang dilakukan oleh presiden. Bahwa dalam teori politik selalu ada jarak antara decision dan election, ada jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang diputuskan. Yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo adalah mengejar para koruptor. Siapa itu koruptor? Tanya pada OCCRP. Karena itu publik kemudian terbagi hari-hari ini. Seluruh poster yang beredar bukan dukungan pada Prabowo, tapi adili Jokowi. Itu faktanya. Orang punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu mengkafirkan orang bisa dibunuh. Itu punya sejarah historis bisa dibunuh. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus, tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi berbeda. Apakah itu seperti ini sebetulnya ya hasil tukar tambah aja. Jadi Budiman jadi komoditas, bukan dia yang jadi aktor. Apalagi bagi teman-teman yang masih diehard untuk memperlihatkan bahwa PRD itu didesain dengan kekuatan ideologi yang otentik loh. Kok kenapa pemimpinnya akhirnya lemah? Hanya karena mungkin kekurangan uang atau ada hal yang mesti dia perlukan secara ekonomi. Kan itu artinya orang berpikir begitu. Jadi sayang Budiman itu dari orang yang dianggap bergerak di jalan ideologis akhirnya didefinisikan sebagai seorang yang sekedar oportunis. Tidak ada ideologi yang lain. Orang juga berhak untuk dihargai oleh dia dengan pikiran-pikirannya yang saya harus apresiasi, tajam dalam formulasi merumuskan pikiran dan kata-katanya. Belum tentu semua tajam juga idenya, hanya memformulasikan kata-katanya. Kalau pernyataan yang terakhir yang ramai kemarin apa? Ya, menurut saya itu menunjukkan bahwa dia sudah kehilangan kontrol atas emosinya. Orang yang sudah kehilangan kontrol atas emosinya, bahkan jika kamu benar, bahkan jika kamu benar posisimu, tapi kalau sudah kehilangan kontrol atas emosi, maka kamu sudah kalah. Kamu sudah kalah. Dan pasti salah. Karena kalau kamu pun yakin itu benar, ketika menyampaikan dengan tidak bisa mengontrol emosi, dia sudah membunuh kebenaran yang dia yakini. Dia bunuh sendiri. Ya, misalnya nyusewo, maaf ya. Kamu seperti seorang ayah atau seorang ibu yang punya anak cakep, punya anak cantik, misalnya gitu, sebagai sebuah ide misalnya ya. Terus kamu munculkan dengan umpatan. Kamu sebenarnya sedang mencoreng-coreng anakmu sendiri. Kamu sedang merobek-robek bajunya. Kamu sedang mempermalukan si anak itu, ya, di depan umum. Dan tentu saja mempermalukan orang tuanya. Ya. Ibaratnya ide itu anak. Bahkan jika idemu benar sekalipun, ketika ditampilkan dengan cara kasar, kamu seperti membawa anakmu ke depan publik dan kamu menelanjanginya. Yang malu isi anak tentu saja, ide yang cantik, ide yang anak yang cakep atau yang cantik atau yang cerdas menjadi tampak konyol, menjadi bahan pergunjingan, dan tentu saja orang tuanya juga si punya ide itu. Jadi menurut saya dia sudah mempermalukan anaknya, dia sudah mempermalukan dirinya. Saya terangkan sedikit ya, itu kata hate speech itu. Itu kata pertama kali muncul di Eropa. Jadi ujaran kebencian adalah ujaran yang mengingatkan masa lalu yang membenci gitu. Jadi mengkritik pemerintah itu bukan ujaran kebencian. Kalau saya bilang Yahudi lu, itu ujaran kebencian karena Yahudi pernah diusir dari Eropa. Lu perempuan, dasar perempuan. Kata perempuan itu hate speech ya di Eropa. Karena ada fenomena nenek sihir yang dianggap ini perempuan ada the roots of all evil itu. Jadi di sini tuh dipakai sekedar untuk mengamankan kekuasaan.
Bukan itu yang disebut hate speech. Itu pentingnya belajar tentang etimologi, sejarah dari satu konsep. Ini asal dipasang aja tuh, ujaran kebencian. Terjemahannya apa? Hate speech. Sejarah hate speech itu bukan begini, itu lain sama sekali di Eropa. Betul, aku sepakat bahwa tugas pemerintah, ya, tugas organisasi atau punya power ada dua, stick and carrot. Memang kelihatan sekarang sticknya melarangnya, carrotnya apa? Yang wortelnya itu yang artinya proaktif yang disebutkan Kodari tadi adalah bagaimana memang kita kan mau masuk era baru nih. Dulu pegawai negeri pada zaman Orde Baru, pada zaman dulu hanya dapat satu informasi. Hari ini mereka bisa akses kepada banyak informasi yang lain. Ini kan mempengaruhi cara berpikir. Di sini kepada pemerintah memang harus disiapkan kemampuan pemerintah, juru bicara presiden, teman saya Fajrul, kemudian juga menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya, untuk juga bukan cuma kemampuan mendeliver public policy dalam sebuah tindakan yang konkret, tapi mampu membuat narasi. Ini penting. Tapi kan narasi yang baik itu kan juga dari bahan mentah yang baik. Pertanyaan saya adalah apakah kata siapa? Kalau bicara narasi yang baik, ada narasi efektif, bahan mentahnya kosong. Ketidakcukupan SKB adalah ketika dia diletakkan di luar narasi proaktif seperti kata Kodari tadi. Satu, ya. Kedua, saya sepakat bahwa mengkritik pemerintah bukan bagian dari ujaran kebencian pada seluruh warga negara. Bahwa mengkritik bos di dalam internal bagi seorang ASN dimungkinkan. Tetapi ketika dia menjadi bagian dari organisasi, beda lain soal. Jadi ada penjelasan. Jangan tanggung gitu. Kalau mau Orwellian politics, the big brother is watching you gitu. Ya maksimalkan teknologi. Apa? Pasang chips di kepala setiap ASN. Itu lebih murah, lebih efektif. Aturan itu, SKB itu compatible dengan 4.0 teknologi. Jadi pasang aja chips. Atau suruh ASN supaya buka WA itu. Kan pada akhirnya orang mau presiden, pemerintah ingin membuktikan bahwa ada. Oleh karena itu akan dipakai portal itu diisi dengan data palsu bahwa memang ada untuk membuktikan bahwa dia efektif kan. Itu kerjaan politik biasa, kerjaan politik memang jorok, tapi itu pemerintah. tapi tidak mengatakan bahwa gini. Kalau setiap aturan entah itu sifatnya restriktif membatasi atau aturan itu sifatnya membuka akan dimasukkan data palsu, sebenarnya setiap aturan apapun ketika menyangkut manusia juga rentan terhadap pemalsuan data. Di era kebebasan juga orang rentan memasukkan akun Twitter, media sosial, itu kan bagian dari pemalsuan juga. Pemalsuan memanfaatkan kebebasan, sebagaimana juga ada pemalsuan memanfaatkan ketertutupan. Masalah begini, oke, kita akan menghadapi situasi baru nih. Rocky mengatakan konsekuensinya pasangin chip saja. Itu diktatorial, itu totaliter. Loh, ini diktatorial yang soft, yang technological diktatorial. Ini lebih buruk diktatornya karena saya ingin mengatakan bahwa kita sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan, satu yang common sense saja. Anda menjadi bagian dari sebuah organisasi rigid, hierarkis yang bernama negara. Oke, ya itu kalau tiga kriteria sadari. Bung Budiman, kalau tiga kriteria kalau itu menurut saya wajib bukan cuma ASN. Kalau ada sebuah kelompok masyarakat yang kemudian mengkafirkan orang, kemudian sampai ekstrimnya menghalalkan darah orang lain. Tadi Rocky mengatakan Eropa beberapa bicara penghinaan terhadap perempuan, penghinaan terhadap Yahudi itu secara kontekstual dianggap bagi kebencian. Di Indonesia pun kita punya penyakit itu kok. Apa sih? Anda dianggap bukan Islam, atau Anda di luar Islam, Anda dia bagian dari PKI, Anda bagian dari DITII, Anda bagian dari apa, semuanya kan pernah dalam daftar kebencian. Itu bagian dari sejarah kita. Artinya kita juga jangan menjadikan itu sebagai kebebasan. Anda mengatakan Anda PKI, Anda kafir, darah Anda halal, itu kan pernah menyebutkan darah di Indonesia. Kalau Anda menjadi bagian dari birokrasi, harus ada tindakan administratif atau apapun sampai jauh mana. Tetapi ketika ada bagian dari masyarakat dan kemudian dia menjadi bagian untuk kemudian sampai tindakan penyerangan fisik. Gini nih, kita selalu uji dalam keadaan ekstrim. Ini ada ASN, dia pulang 4:30, jam 6 dia tunggu anaknya pulang habis les itu. Istrinya datang dari pasar, anaknya ngomong tentang keadaan negara, istrinya nambahin soal kenaikan harga. Terus si suami yang ASN diskusi bersama di situ. Pembantunya nguping,
Terus pembantunya lapor ke tetangganya lagi musuhan sama si keluarga ini. Dilaporin bahwa itu ada ASN ngomongin tentang radikalisme, tentang kebencian pada pemerintah. Padahal dia lagi bahas harga beras yang memang nggak bisa dibeli lagi oleh si istrinya. Oke, Bung. Anaknya yang nggak punya cukup tabungan lagi untuk jalan-jalan itu. Terus mau ditangkap itu. Oh enggak. Tapi kita kan udah sepakat bahwa yang harus kita luruskan. Bukan itu. Seperti petani tadi bicara kritik soal pupuk. Itu bukan bagian dari subversi. Karena itu bukan bagian dari menggolasi negara. Bukan, beda. Karena itu jangan kendalikan pikiran orang setelah dia jam kerja. Saya bicara setelah jam kerja. Sekarang misalnya ada orang itu ngomong tentang kita mesti bikin negara sosialis, kalau bisa dekat komunis. Melanggar Pancasila, sila keberapa? Sila kelima memungkinkan orang berpikir sosialis, keadilan sosial, komunis bahkan. Tapi enggak, beda. Beda kan antara aspirasi yang dosa lebih adil atau apapun, bicara tentang secara sengaja terlibat dalam sebuah gerakan. Gerakan apa? Satu, menganggap orang lain salah dan kemudian menciptakan permusuhan. Ya, kan? Ratusan orang melakukan itu dan dia akan saya pura-pura bergumam. Tapi dia di kepalanya kan nggak begitu. Begitu. SKB tidak untuk melarang kepala loh, bukan untuk melarang kepala loh. Tindakan Anda menyanyi dan tindakan Anda tidak menyanyi di depan umum itu punya implikasi politik. Ketika Anda seorang menjadi pegawai negeri, ASN dan kemudian BUMN, dan Anda saat terbuka demonstratif mengatakan, aku nggak peduli yang lain harus pada bendera merah putih, aku tidak. Itu kan tindakan secara demonstratif menunjukkan aku menghina negara. Itu yang nggak boleh. Bahwa aku nggak suka merah putih di dalam hati. Itu nggak bisa. Itu jam kantor. Saya pura-pura nyanyi Indonesia Raya, tapi pikirannya enggak. Dia bisa berbohong juga kok. Oh, gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Negara gak ada masalah. Kenapa Anda mengharapkan negara totaliter sehingga kemudian bisa mengatur berbohong? Negara. Sekarang negara ada sebuah struktur ini produk sebagian kebohongan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi sudah kebohongan untuk menciptakan common good. Saya terangkan akibat buruk dari jalan pikiran Budiman. Saya terangkan pelan-pelan ya. 1000 orang di satu departemen berbohong sama-sama tuh. Gak ada masalah. Karena dia ditekan dia berbohong seolah-olah dia hormat Pancasila padahal di dalamnya enggak. Terus pemimpinnya bilang evaluasinya bagus semua. Padahal bohongnya itu 2 menit kemudian itu bisa menghasilkan violence. What do you expect dari sebuah organisasi analog, organisasi kasat mata untuk masuk pada wilayah kebohongan tiap individu? Kenapa Anda mengharapkan jadi totaliter negara? Negara ada sebuah keputusan administratif politik. Negara ada sebuah organisasi politik. Betul. Tindakan administrasi dan tindakan politik seolah-olah semuanya itu menolak. Saya kita kasih contoh satu kan, mencegah yang satu ini menjadi 1000. Betul. Dan yang 1000 itu tahu bahwa kalau yang satu bisa berbohong, kita berbohong semua rame-rame yuk. Ya belum tentu juga. Begini nih, nggak bisa juga dikatakan kenapa ada sangat Orwellian? Gini ya. Kenapa ada sangat Orwellian dalam melihat itu? Kalau itu jadi konyol, ngapain di SKB-kan? SKB argumentasinya punya keinginan implisit untuk menciptakan Orwellian state. Memang karena ini mengalir pada Orwellian state. Anda bilang tadi itu administratif sebuah organisasi negara kok birokrasi. Bukan warga negara. Budiman bilang begini nih. Ini ada orang membenarkan diri sendiri tuh, menyalahkan orang terus. Apa yang salah dengan menyalahkan orang? Setiap hari gue salahin Budiman itu. Terus jadi radikal gue. Mengkafirkan orang. Tapi mengkafirkan orang ya. Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu mengkafirkan orang bisa dibunuh. Itu punya sejarah historis bisa dibunuh. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus, tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi berbeda. Apakah itu dibiarkan saja gitu loh, Bung Rocky? Apakah kita diam saja? Konteks tadi yang di Jerman. Saya ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Segala macam itu. Yang mengakibat kematian orang tuh. Ya ada KUHP, itu SKB. Makanya KUHP itu yang harus ditata ulang. Gitu. Jadi tidak menyelesaikan masalah sepotong-potong. Clear. Pasti tidak salah, masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai, pasti. Masalah tidak selesai, sebagaimana kita tidak bisa menyelesaikan. Saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan dilarang membawa pistol. Nggak perlu ditempel di kampus, KUHP larang itu. Itu rektor bego yang terus bilang membawa pistol. Tanya apa ya? Gini, KUHP, produk undang-undang itu selalu dilahirkan dengan asumsi setiap warga negara, bahkan seorang baru akil balik pun diasumsikan tahu produk itu, right? Betul. Ya, sehingga orang bisa dihukum oleh pasal yang dia tidak sadar bahwa pasal itu ada. Yang right? pernah baca. Tidak pernah baca, tapi asumsinya ada. Nah,
adanya aturan sifatnya partikular, ada aturan yang sifatnya lokalistis, sektoral segala macam, itu adalah bagian aku tidak bisa 24 jam sadar bahwa aku hidup di sebuah negara yang diatur oleh sebuah undang-undang yang mengatur setiap orang. Tapi aku cukup sadar untuk tiap hari 8 jam aku menjadi bagian dari mahasiswa di kampus itu. Tapi SKB ini justru memproblematisasi. Kenapa selalu ada semacam obsesi atau keinginan, hasrat untuk mendirikan negara Islam? Karena sejarah kita menyediakan amunisinya melalui Piagam Jakarta. Nah, di dalam teori ideologi, sesuatu yang pernah dihapus, membekasnya itu akan makin dalam. Jadi biasakan aja kita hidup dengan ada orang bercita-cita mendirikan negara Islam. Ya udah, kenapa mesti dilarang? Lo justru Pancasila dasarnya pertama-tama ada Piagam Jakarta, mau dihapus itu, sejarah itu tuh. Jadi ngapain manipulasi sesuatu yang secara faktual pernah bersemayam di dalam cita-cita kita tuh. Republik ini idenya macam-macam. Negara Islam, balik pada kesultanan, pergi pada republik, negara liberal segala macam, negara komunis bahkan pernah ada. Biarin aja kita hidup dengan seluruh alam pikiran itu. Jadi jangan di SKB-kan alam pikiran itu. Ya, baik. Bedakan antara alam pikiran, bedakan antara meja dengan apa yang Anda bisa tarikan di atas meja itu. Kita tidak menolak diskusi. Kita tidak menolak diskusi, tapi ketika Anda kemudian ada gerakan untuk memotong kaki meja itu dan mengganti dengan sesuatu yang sangat lain, itu adalah soal yang lain. Anda bisa berdiri ketika jadi ahistoris akhirnya kan? Bahwa cita-cita itu pernah ada dalam sejarah kita. Tidak ahistoris. Justru proses historis, proses historis itu bukan sekedar dinamis. Dia ada statisnya, tidak ada dinamis lagi. Nah, kenapa kita pilih yang statis? Itu satu historis. Kita sepakat. Kalau kita bicara Indonesia, kalau kita bicara Republik Indonesia, kecuali kemudian Anda mau berbicara tentang sesuatu yang lain, tentu itu nggak ada berdebat di situ.